Runtuhnya kerajaan Pejanggik oleh Arya Banjargetas. Dikisahkan sang permaisuri kerajaan Pejanggik atau Kentawang meninggal dunia. Hal itu membuat raja-raja Pejanggik atau Datu Pejanggik sangat sedih dan terpukul. Dia meminta rakyatnya untuk membuat lukisan sang permaisuri. Tugas tersebut diambil oleh Arya Banjargetas. Hasil lukisan yang sempurna membuat Datu Pejanggik sangat bahagia. Setiap lekuk dan liuk tubuh serta wajah sang permaisuri berhasil terlukis dengan sempurna. Akan tetapi, setelah memperhatikan dengan lebih teliti, sang raja murka. Sebuah tahi lalat tercetak jelas pada titik paling rahasia dari sang permaisuri. Raja mencurigai jika Arya Banjargetas pernah memiliki hubungan dengan permaisuri. Walaupun sebenarnya tahi lalat itu adalah percikan tinta hitam yang tidak sengaja terciprat ke dalam lukisan, ada juga yang mengisahkan Banjargetas terinspirasi menaruh tai lalat di titik paling rahasia karena Banjargetas telah melihat ada tai lalat di bagian leher sang permaisuri raja. Karena pada dasarnya wanita yang memiliki tai lalat di sekitar leher tidak jauh kemungkinan akan memiliki tai lalat di bagian sensitif wanita. Kejadian itu membuat Arya Banjargetas terusir dari kerajaan Pejanggik dan Datu Pejanggik berniat membunuhnya karena mencurigai Arya Banjargetas pernah melihat bagian sensitif sang permaisuri. Terusirnya Banjargetas dari kerajaan Pejanggik, Banjargetas melarikan diri ke kerajaan Selaparang. Kedatangan Arya Banjargetas ke Selaparang mampu membuat seisi kerajaan menjadi ramai dan heboh, karena pesona ketampanan dan kewibawaan Banjargetas yang membuat putri raja tergila-gila dan permaisuri sampai terjatuh dari tangga. Kejadian ini membuat Raja Selaparang murka dan mengusir Arya Banjargetas. Menurut Babat Lombok menceritakan bahwa setelah terusir dari Selaparang, Arya Banjargetas mengabdikan diri kepada kerajaan Bali dan menghadap ke Raja Klungkung dengan dalih meminta bantuan kebutuhan dapur untuk menyelenggarakan sebuah pesta di Lombok. Sayangnya, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Raja Kelungkung untuk memperluas kawasan kerajaannya, dengan bantuan kerajaan Karangasem. Kolaborasi antara Arya Banjargetas dan kerajaan Karangasem inilah yang akhirnya meruntuhkan kerajaan Pejanggik dan juga Selaparang. Dan dari sinilah secara perlahan kekuasaan penuh dari kerajaan Karangasem atas Pulau Lombok bermula. Bersama kerajaan Karangasem Arya Banjargetas berhasil menaklukkan kerajaan Pejanggik pada 1722 dan Selaparang pada 1725. Kemudian mereka membagi wilayah Lombok menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu Timur Juring dan Barat Juring. Arya Banjargetas juga adalah pendiri kerajaan Memelak tahun 1692 sampai tahun 1843 Masehi, yang pusat pemerintahannya menjadi cikal bakal kota Praia hari ini. Lalu siapa sebenarnya Arya Banjargetas? Namanya Arya Banjargetas. Dia adalah salah satu tokoh yang paling banyak mengisi lembaran sejarah Pulau Lombok di masa lalu, khususnya Babat Lombok dan Babat Selaparang. Nama dan asal-usul. Terdapat sangat banyak versi mengenai asal-usul Arya Banjargetas, begitu pula dengan julukannya, ada yang menyebutnya bernama Arya Banjar, Arya Banjargetas, Arya Sudarsana, Surengrana, dan bahkan Raden Wiracandra.
Ada pula sejumlah sejarawan yang menafsirkan bahwa Arya Banjargetas adalah gelar para raja yang memimpin kerajaan Memelak atau kerajaan Arya Banjargetas yang dimulai dari Arya Sudarsana sebagai pendiri kerajaan dengan gelar Arya Banjargetas I, Raden Ronton yang memindahkan pusat pemerintahan dari Memelak menuju hutan Berore, Raden Lombok, Denek Bangli, Raden Mumbul, Raden Wiratmaja, dan Raden Wiracandra. Menurut Babat Arya Gajah Para menyebutnya sebagai keturunan kelima dari Sri Kameswara, ayahanda dari Tunggul Ametung. Dia kemudian menetap di Bali dan atas perintah Raja Jel-Jel menyerang kerajaan Selaparang. Sumber lain mengatakan dia diutus oleh Raja Jel-Jel sebagai telik sandi untuk mempelajari perkembangan kerajaan Selaparang di Lombok. Sedangkan Babat Selaparang, Pupu 115 mencatat Arya Banjargetas berasal dari Perigi dan bernama Arya Sudarsana. Bersama Raden Abdi Wirasanta, Raden Kawisanir Kusing, Arya Busing, dan Rangga Mumbul, Arya Sudarsana turut serta sebagai kepala pasukan pertahanan kerajaan Selaparang ketika menghadapi serangan dari kerajaan Jel-Jel pada tahun-tahun 1677 sampai tahun 1678. Not: hitam dan putih masa lalu adalah fakta sejarah yang tidak boleh dipilah. Tidak ada sedikit pun hak kita untuk melakukan hal tersebut. Hitam dan putih, baik ataupun buruk, keduanya harus kita rangkul sebagai sebuah pengetahuan sejarah yang utuh. Tanpa salah satunya, maka selamat berjalan dengan satu kaki, atau melihat dengan satu mata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan atau ada kekeliruan dalam kisah-kisahnya. Biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya, silakan subscribe atau dengan like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.